Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Tiba saatnya kita merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka kitab suci kita di dalam surat 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 35 sampai 58. 1 Korintus pasal 15 ayat 35 sampai 58. Saya akan bacakan untuk kita semua dengan judul perikop kebangkitan tubuh. Ayat 35. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan, dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah, kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani, manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat yang terakhir 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia.
Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman-Nya setiap waktu. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini kebangkitan tubuh. Pertanyaannya adalah, Bapak, Ibu dan saudara, apakah yang terjadi ketika kita mati atau meninggal? Kira-kira apa yang terjadi ya? Yang pasti bahwa kita tidak akan merasakan segala sesuatu. Betul ya? Karena sudah mati. Tidak merasakan segala sesuatu. Entah mau dicubit, dilempar, disepak, diapain, disiram air panas pun tidak terasa. Betul ya? Tidak merasakan segala sesuatu. Semua hal. Kita tidak merasakannya. Jantung kita dan semua organ dalam tubuh kita berhenti bekerja. Itu yang terjadi ketika kita mati. Tubuh kita tinggal disebut mayat. Betul ya Bapak Ibu ya? Manusia mati, kalau mati namanya tinggal satu, yaitu mayat. Beda kalau ayam. Ayam mati namanya banyak. Ayam goreng, gitu, ayam rendang, dan sebagainya. Tapi kalau manusia mati tinggal satu namanya, mayat. Nah, Bapak, Ibu dan saudara, mayat itu kemudian membusuk dan kembali kepada tanah. Karena memang kita berasal dari debu tanah. Lalu pertanyaan kedua, kemanakah jiwa kita setelah kita meninggal? Yang percaya kepada Yesus pasti langsung masuk surga. Tapi yang tidak percaya, mereka kemana? Ke tempat yang disediakan Tuhan. Betul ya? Pastilah mereka tidak di surga, tapi di neraka. Sebagaimana di dalam 1 Tesalonika itu dikatakan, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sekali lagi, yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia di surga. Yang meninggal di luar Yesus, ya tempatnya sudah disediakan. Bapak, Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, yang masuk ke surga ketika kita meninggal adalah roh atau jiwa kita. Yang masuk ke dalam surga ketika kita meninggal, tinggalkan dunia ini, sudah tidak lagi bernafas, maka yang pertama-tama sekali masuk dalam kerajaan surga itu bersama dengan Bapa adalah roh atau jiwa kita. Lalu tubuh kita bagaimana? Pada hari terakhir, ya, tubuh kita itu masih belum masuk ke dalam kerajaan surga. Kapan tubuh itu akan masuk bersatu dengan roh kita? Pada hari terakhir, yaitu ketika Tuhan turun dari surga, ketika Yesus Kristus datang kedua kalinya. Maka saat itu semua yang meninggal akan dihidupkan atau dibangkitkan kembali. Semua yang mati akan dibangkitkan kembali. Tubuh itu akan dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali, akan bersatu dengan roh kita bersama-sama di surga. Nah, Bapak, Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, Rasul Paulus itu mengerti bahwa mungkin ada orang yang akan bertanya. Di ayat 35 tadi yang kita bacakan, tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Pertanyaan ini dimunculkan oleh Rasul Paulus karena memang pada waktu itu ada beberapa orang atau ada satu kelompok yang mengajarkan bahwa tidak ada kebangkitan setelah kematian. Kalau sudah mati ya mati, jiwa ya mati, tubuh ya mati, sudah tidak lagi dapat kemana-mana, tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak kemana-mana. Habis, mati, maka tidak ada kebangkitan. Sedangkan Rasul Paulus mengajarkan bahwa ini berdasarkan apa yang Yesus ajarkan.
Rasul Paulus ajarkan kepada orang lain. Di dalam pasal 15, di pasal yang sama, di ayat 12 sampai 14, di situ dikatakan, Paulus mengajarkan, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu, kata Rasul Paulus. Paulus sudah mengajarkan bahwa Yesus itu bangkit. Kalau Yesus bangkit, maka kita yang percaya kepadanya juga akan dibangkitkan. Bagaimana mungkin ada orang mengatakan tidak ada kebangkitan setelah kematian? Maka dengan tegas, Rasul Paulus dengan tegas yang menjawab kemungkinan dari pertanyaan ini. Dia mengatakan bagaimana orang mati dibangkitkan dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Dengan tegas, Rasul Paulus katakan di ayat 36 yang tadi kita bacakan, hai orang bodoh. Di situ ada tanda seru. Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Rasul Paulus mengajarkan kepada orang banyak pada saat itu, apalagi kepada jemaat di Korintus yang percaya, yang ikut Yesus, suatu perumpamaan atau contoh supaya mereka mengerti bagaimana kebangkitan setelah kematian. Diumpamakan di situ seperti biji. Ya, di ayat 37 dan 38 dikatakan, dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit. Umpamanya tadi apa? Biji gandum atau biji lainnya. Di ayat 38, tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Jadi Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, kita bisa mendapatkan tanaman yang baru ketika kita menanam biji. Biji itu tidak langsung bertumbuh. Biji itu akan membusuk, kemudian dari situ akan muncul tunas baru. Baru ada tanaman yang baru. Itu contoh perumpamaan yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat supaya mereka mengerti bahwa biji yang ditanam itu bisa tumbuh kembali. Itu di bawah kuasanya Tuhan. Maka sama, orang yang meninggal pun akan hidup kembali di bawah kuasanya Tuhan. Jadi sama seperti tanaman tumbuh dari benih yang membusuk, begitu jugalah tubuh. Tidak lagi menjadi tubuh duniawi, tetapi suatu tubuh surgawi yang berbeda kemuliaannya dari orang yang mati lainnya, ya, yang dibangkitkan. Sama seperti kemuliaan satu bintang berbeda dengan bintang yang lain. Kalau tadi kita perhatikan bacaan kita di ayat 41 itu dikatakan kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Maka ketika kita dibangkitkan, diberi tubuh yang mulia, tubuh yang baru, dan kemuliaan masing-masing berbeda. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa mengerti di sini dan percaya bahwa jelas setelah kematian ada kebangkitan. Kita lihat apa yang dimaksud Rasul Paulus. Lebih jelas dia sampaikan di ayat yang 42. Di ayat 42 itu dikatakan, demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan sama dengan istilahnya dikuburkan. Kalau benih kan ditabur, kalau manusia dikubur. Ada yang dikubur kalau sudah meninggal, ada yang dikremasi,
atau ada yang mungkin ada yang tenggelam juga, ya semua akan kembali ke tanah. Tubuh itu akan hancur. Sama seperti memasuki benih ke dalam tanah, demikian juga tubuh kita akan kembali ke dalam tanah. Supaya apa? Supaya dapat muncul kembali. Tubuh kita yang ditaburkan itu adalah tubuh yang dapat binasa. Tubuh kita yang sekarang ini, yang kita kenakan sekarang ini adalah tubuh yang dapat binasa. Tubuh yang gampang hancur. Tetapi ketika kita dibangkitkan, tubuh kita akan keluar dari kuasa kubur dan tidak ada lagi yang menjadi rusak. Ya, tubuh kita tidak akan menjadi rusak atau binasa. Tubuh kita dibangkitkan kembali oleh Tuhan dengan kualitas yang berbeda. Diubahkan, tadi ada katakan semuanya kita akan diubahkan. Tubuh kita akan di-upgrade, diubahkan. Ya, didesain oleh Tuhan dengan kualitas yang berbeda. Tidak seperti yang dibutuhkan oleh dunia ini, tetapi disesuaikan dengan keadaan surgawi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi bahwa tubuh kita ini akan diubahkan, ya, diubahkan, disesuaikan dengan keadaan surga oleh Tuhan. Jadi, tubuh yang dapat binasa dibangkitkan sebagai tubuh yang tidak dapat binasa. Yang kedua, Bapak Ibu, di ayat 43 dikatakan ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Tubuh kita yang sekarang ini adalah tubuh yang hina. Kalau tadi tubuh kita yang pertama itu adalah tubuh yang dapat binasa. Yang kedua, bahwa tubuh kita ini adalah tubuh yang hina. Di dalam Filipi 3 ayat 21. Filipi 3 ayat 21 dikatakan, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Tubuh Kristus yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, tubuh kita ini adalah tubuh yang sekarang ini tubuh yang dapat binasa. Yang kedua, tubuh kita ini adalah tubuh yang hina. Tidak ada yang lebih menjijikan selain tubuh yang sudah mati. Bapak, Ibu, tidak ada orang yang menahan mayat dalam rumahnya. Ketika ada keluarga yang meninggal, paling 2-3 hari ya, terus dikubur atau dikremasi. Karena lebih daripada itu semua akan menutup hidung. Kenapa? Bau. Gak ada di dalam rumah itu, meskipun sebagaimanapun ia mengasihi orang tersebut, ya, keluarganya, entah anaknya, suaminya, atau istrinya, atau orang tuanya, sebagaimanapun ia mengasihinya, tidak mungkin dia akan menahan mayat itu dalam rumahnya. Tubuh ini hina. Tetapi perhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Tubuh kita ini, yang hina ini, yang akan kemudian dilemparkan ke dalam tanah, ya, maksudnya dikuburkan ataupun dibakar. Memang tubuh kita ini akan binasa. Namun pada saat atau pada hari kebangkitan, tubuh kita ini akan dibersihkan dari segala hal-hal duniawi. Tubuh kita ini dibersihkan, dimuliakan, dimurnikan oleh Tuhan. Kita dimurnikan dan dimuliakan sehingga tubuh kita ini layak di surga. Sekali lagi Bapak, Ibu, dan Saudara, kita dikuburkan dalam kehinaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Kita dibangkitkan dalam kemuliaan. Yang ketiga, di ayat yang sama 43
ditaburkan dalam kelemahan dan dibangkitkan dalam kekuatan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan ditaburkan dalam kelemahan. Benar ya? Selama kita masih ada di dunia ini, kita masih merasakan kelemahan-kelemahan fisik. Ada yang sakit. Betul ya? Kita merasakan sakit. Kita tidak berdaya, tidak mampu. Dikatakan dibaringkan di dalam tanah sebagai sesuatu yang malang dan tidak berdaya. Kemudian, Bapak, Ibu, dan saudara, kita tidak lagi mendapatkan, ya, di dalam dunia ini tidak sama nanti ketika kita dibangkitkan kelak di dalam kekuatan. Dalam dunia ini begitu lemah. Kita tidak mampu sama sekali melakukan semua hal yang kita inginkan. Tapi perhatikan, tubuh kita akan menjadi kuat pada waktunya. Ketika Tuhan sudah datang, ketika kita dibangkitkan kembali, tubuh yang lemah ini akan menjadi kuat, menjadi sehat, dikatakan menjadi kokoh kembali, tahan lama, ya, sesuai dengan keadaan surga. Semakin bersemangat kita. Di sana dikatakan, dan tidak lagi ada sakit penyakit, tidak ada kelaparan, tidak ada kelemahan. Di dalam Wahyu 21 ayat 3 sampai 4 di sana dikatakan, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka. Ia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Kita yang sakit-sakit di dunia ini, nanti ketika kita dibangkitkan, kita sehat semuanya, kita sehat kembali. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada penderitaan. Amin. Semua kita akan dipulihkan dalam keadaan yang sebenarnya di dalam kerajaan surga. Kalau kita sekarang ada yang mungkin pakai tongkat, pakai kursi roda, di surga kita tidak membutuhkan itu lagi. Kita semua diubahkan, dipulihkan keadaannya. Ya, mungkin sekarang banyak cara orang untuk memelihara tubuhnya supaya tetap awet, betul ya? Yang sudah keriput, yang garis 10, garis 5 atau garis berapa ditarik katanya. Biar kencang. Betul ya? Sekarang ini kan terjadi seperti itu. Supaya awet. Ya, supaya tetap kelihatan cantik, baik, kelihatan ganteng begitu ya. Ya, itu usaha daripada manusia. Tetapi itu hanya sementara. Banyak orang tidak pede dengan tubuhnya. Lalu berbagai cara, usaha yang dilakukan supaya tampil bagus. Kita bersyukur di gereja kita ini belum ada yang operasi plastik ya. Ya, semuanya normal, betul ya? Tanda selalu kita mengucap syukur dengan segala hal yang Tuhan berikan kepada kita. Bersyukur untuk segala sesuatu. Saya ini bersyukur kepada Tuhan. Meskipun ada bekas luka di sini, ini kan sementara. Betul ya? Ini sementara selama di dunia. Nanti kalau sudah di surga akan diubahkan. Amin. Akan diubahkan, tidak ada lagi bekas luka. Semua akan dipulihkan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara, kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya, untuk tubuh yang kita miliki saat ini. Memang kita akan mengalami kelemahan-kelemahan tubuh karena kita masih ada di dunia. Ya, kita harus sabar menanggung semua itu.
Kemudian Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, yang keempat, di ayat 44, di situ dikatakan yang ditaburkan adalah tubuh alamiah atau tubuh berdaging. Dikatakan di surga, ya tidak di ayat yang ke-50, ayat 50, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang dapat binasa. Jadi di surga nanti, tubuh kita ini yang dibangkitkan ini, kita tidak akan dibangkitkan dengan darah dan daging. Tetapi saya katakan sekali lagi, bahwa tubuh kita ini disesuaikan dengan keadaan surga. Masih ingat Bapak Ibu ketika Yesus bangkit? Yesus itu bangkit, dia bisa ya dalam ruangan yang tertutup, ya, para murid-muridnya itu sedang berkumpul di suatu ruang yang tertutup. Tiba-tiba Yesus muncul. Lalu tiba-tiba Yesus lenyap dari antara mereka, padahal semua tertutup. Itu tubuh kebangkitan, tubuh yang didesain. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pula kita nanti. Ya, tubuh kita akan didesain sedemikian rupa oleh Tuhan, diubahkan sedemikian rupa oleh Tuhan. Tidak dengan daging dan darah. Tidak dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi. Sehingga di surga tidak ada lagi istilahnya kawin mawin. Karena tubuh kita tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Maka di surga tidak ada kawin mawinnya. Di dalam Matius itu jelas dikatakan. Tapi tubuh kita telah sungguh-sungguh diubahkan oleh Tuhan dengan situasi yang cocok yang ada di surga. Tubuh kita diubahkan. Banyak orang tidak mengerti hal ini dan tidak percaya. Tapi pertanyaannya, mungkinkah hal ini mustahil bagi Tuhan? Sekali lagi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan bisa menciptakan manusia dari yang tidak ada menjadi ada, bagaimana begitu sulit bagi Tuhan untuk mengubah tubuh itu menjadi sesuatu yang baru. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang yang mati akan dibangkitkan. Semua yang mati akan dibangkitkan. Di dalam Kisah 24, Kisah Para Rasul 24 ayat 15. Di sana dikatakan, aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati. Sekali lagi, ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Maka pada hari penghakiman itu, ketika Tuhan datang ke dalam dunia, semua akan dibangkitkan, entah orang percaya ataupun yang tidak percaya. Yang dibangkitkan mereka yang percaya masuk surga, yang dibangkitkan mereka yang tidak percaya, mereka di tempat yang disediakan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi dikatakan tidak semua kita akan mati. Ya, di ayat 51, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Sekali lagi, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Yang mati sebelum Yesus datang ya kedua kalinya, semua yang mati itu akan dibangkitkan. Tapi mereka yang masih hidup, kita yang masih hidup ketika Tuhan datang, misalnya tiba-tiba hari ini Tuhan datang, kiamat kan, berakhir semua. Kita masih hidup dan Tuhan datang. Maka dikatakan tidak semua kita akan mati. Kita yang masih hidup, kita akan diangkat ke surga, tapi tubuh kita ini akan diubahkan.
Kita tidak membawa ke surga tubuh duniawi ini, tubuh yang fana ini, tubuh yang hina ini, tidak. Tetapi akan diubah oleh Tuhan menjadi suatu tubuh yang baru, tubuh yang mulia, yang layak di surga. Sementara mereka yang tidak percaya, mereka juga akan dibangkitkan, tapi mereka tidak mendapat tempat di surga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus adalah dasar dari kebangkitan kita. Makanya tadi Rasul Paulus berkata, kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman percaya kita. Syukur kepada Tuhan. Di ayat yang ke-54 dikatakan, ayat 54, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Di ayat 57, disitulah kita memiliki pengharapan. Dikatakan, tetapi syukur kepada Allah. Ayat 57 dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini sangat bersyukur kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian dan membangkitkan kita pada waktunya. Akhirnya Bapak, Ibu, dan saudara, saya akhiri renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena kita percaya bahwa ada kebangkitan tubuh setelah kematian, maka sebagai orang percaya marilah kita sungguh-sungguh di dalam mengikut Tuhan. Marilah kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena kita percaya bahwa kebangkitan tubuh itu adalah kemenangan atas kematian. Ya, seperti di ayat 57 dikatakan tadi, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kebangkitan tubuh menunjukkan bahwa kematian bukanlah akhir segalanya, melainkan awal dari kehidupan yang kekal. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara, selama kita masih hidup di dunia ini, marilah kita hidup kudus. Marilah kita hidup kudus dengan penuh pengharapan dan sukacita. Di ayat 58, karena itu, ya, di ayat 58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudara, selama kita masih ada di dunia ini, masih menjalani hari-hari kita, beraktivitas, kita masih menghidupi kehidupan kita di dunia ini, menjalani kehidupan kita di dunia ini, marilah kita hidup dengan kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup dengan penuh pengharapan, dengan penuh sukacita. Kita lakukan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Sepanjang hidup kita, kita memuliakan Tuhan. Kita boleh menjadi saksi, ya, di tengah-tengah dunia ini, bahwa inilah anak Tuhan yang memiliki pengharapan. Inilah anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang sungguh pada akhir hidupnya dia akan bersama dengan Tuhan di surga. Saya akhiri dengan 1 Korintus pasal 6, 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin.